semuanya, kamu lagi mendengarkan What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini kita mau ngobrolin bank ikut berantas judol, ampuh nggak? Sirena gawat darurat judi online mestinya dinyalain gede-gede deh. Soalnya makin banyak aja nih yang terjerat judol atau judi slot. Dampaknya udah kemana-mana, gak cuma urusan duit ambles seketika, tapi sampai taruhan nyawa. Candu judi online kian menjangkiti banyak kalangan, tak terkecuali aparat hukum yang mestinya bertugas memberantas judol. Miris gak sih kalau dipikir-pikir? Nah, yang masih viral dan terus jadi perbincangan hangat adalah kasus Polwan di Mojokerto, Jawa Timur yang membakar suaminya yang juga seorang polisi hingga tewas karena ketahuan main judi slot. Duh, kenapa sih nggak pada kapok ya? Padahal udah segambreng nih kasus yang muncul. Dan kenapa juga ya pemerintah ini kayak sulit banget gitu buat ngeblokir situs-situs judol itu ya. Bukannya sering di-mention tuh kalau judol itu merugikan negara. Angkanya nih nggak main-main ya. Di tahun 2023 aja kisarannya tuh 107 sampai 138 triliun rupiah per tahun. Kira-kira bisa bikin apa aja ya tuh duit segede itu? Nah, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ngakunya sih udah memblokir jutaan situs judol. Tapi situs-situs baru juga terus menjamur. Selalu selangkah di belakang kayaknya ya gerakan aparat ini. Nah, ada nggak sih terobosan lain yang bisa ditempuh untuk memberantas judol? Nih, ada nih dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK itu bilang kalau perbankan berperan penting nih di misi memberantas judol ini. Bank sudah memblokir 4.900-an rekening terkait judi slot. Terus hal apa lagi yang bisa dilakukan perbankan untuk memerangi judi online? Kita bakal bahas lebih dalam, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @lexwu_xx. Polisi istri bakar polisi suami karena uang bulanan dipakai main slot. Itu tandanya ekonomi kita lagi meroket dan judi adalah pilihan utama masyarakat ekonomi meroket yang sedang buntu. Lanjut @doangxx. Gara-gara judi online, nyawa suami melayang di tangan istri. Dan faktanya, Kominfo tidak bisa merantas judi online. @hendoxx. Dari kasus istri bakar suami, pemerintah apa ndak pengen nutup situs judi online? @l_sulxx. Data terakhir dari PPATK tercatat para penjudi online di Konoha sudah mencapai 3,29 juta orang dengan 168 juta transaksi. @nxx. Lebih bahaya yang gak becus berantas judol. @juarkixx. Judol nih asli bahaya banget. @enchen_xx. Kayaknya sekolah-sekolah juga udah harus mulai edukasi peserta didik akan bahaya judol dan pinjol ilegal. Yang terakhir @aligapxx. Sementara iklan judol makin masif di X. Artis-artis dan akun-akun yang di-endorse lagi enak-enaknya aja menikmati duit endorse. Dan elu-elu pade yang udah kecanduan butuh berapa banyak fakta lagi sih buat nyadarin bahaya judol, slot, or whatever lah yang gambling nguntungin bandarnya itu. Lagi dengerin podcast What's Trending. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi berdalih persoalan judi online itu kompleks. Mulai dari urusan keuangan, pembayaran, lobi luar negeri sampai urusan keamanan. Makanya Satgas Judi Online dibentuk. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya siapa yang mengangkat, siapa istrinya ya. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu udah 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya apakah cuman karena penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri. Karena internet ini kan borderless, lintas negara. Servernya di negara lain, aparat keamanan, termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas
Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Kapolri sebagai Ketua Bidang Penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat udah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah, dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang, makanya gitu. Ya udahlah nanti aja lah. Ya, intinya bukan sekedar judi online, karena ada beberapa kasus dia dapat duit dari mana? Menang judi, gitu loh. Pokoknya kita komit lah. Kalau soal judi online bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa, karena rusak. Ini dirusak oleh negara lain lagi, uangnya dibawa kabur. Institusi keuangan seperti perbankan juga dilibatkan dalam misi memberantas judol ini. Sudah 4.900-an rekening bank terkait judol yang diblokir. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar, bank juga diminta menelusuri nasabah perorangan maupun korporasi yang terdeteksi judi online. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perkembangan itu, OJK mengambil langkah kebijakan di antaranya, pertama, terkait dengan pemberantasan judi online, OJK mendukung pembentukan Satuan Tugas Judi Online yang dipimpin oleh Bapak Menteri Politik, Hukum, dan HAM dan Keamanan, Menko Polhukam, yang kemudian beberapa langkah telah dilakukan oleh OJK untuk menangani judi online, yaitu melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening dari data yang kami terima yang dikirimkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File atau CIF yang sama. Selain itu, OJK telah menginstruksikan perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan enhanced due diligence, termasuk tracing dan profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dikenal dengan sistem SIGAP, sehingga dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan mengatasi asymmetric information di sektor jasa keuangan. Upaya preventif juga dilakukan di sisi edukasi masyarakat terkait judi online dan meminta industri jasa keuangan secara proaktif melakukan identifikasi dan verifikasi atas rekening dengan transaksi yang mencurigakan termasuk aktivitas judi online. Kedua, sementara itu, peningkatan risiko kredit khususnya pada segmen kredit kecil dan mikro didorong antara lain oleh belum sepenuhnya pulih segmen tersebut pasca berakhirnya relaksasi restrukturisasi sebagai dampak pandemi COVID dan didorong kenaikan inflasi pangan secara global. Namun demikian, perbankan telah melakukan langkah antisipatif melalui pembentukan pencadangan yang memadai, termasuk untuk penghapus bukuan dalam rangka menata kembali neraca bank. Dengan langkah antisipasi tersebut, risiko kredit kecil dan mikro diperkirakan akan tetap berada pada level yang terjaga dan kinerja perbankan mampu tumbuh secara berkelanjutan. OJK terus memonitor manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara baik oleh industri perbankan. Kita juga pengen tahu nih, seberapa jauh sih perbankan bisa membantu kerja-kerja pemberantasan judi online? Mampu nggak sih mereka menutup rekening-rekening nasabah perorangan hingga korporasi yang terlibat judol? Kita tanya ke dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ibrahim Khalilul Rahman. Pak, aku mau tanya nih Pak terkait dengan kasus judol gitu ya Pak. Belakangan ini kan ada ramai gitu ya Pak kasus poluan yang bakar suaminya gitu karena duit rekeningnya ternyata habis buat judol gitu. Juga dari pemerintah kan ngomongnya kalau
sebenarnya judol ini udah parah banget dan OJK juga bilang udah blokir sekian ribu situs gitu, dan akhirnya dari pemerintah juga mengatakan kalau mereka tidak bekerja sendiri dan akhirnya meminta bantuan dari perbankan gitu. Nah, gimana sih Bapak mungkin melihat kasus judol seperti ini? Ya, kalau menurut saya judi online ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adopsi internet yang semakin marak gitu ya. Jadi kalau dulu orang harus datang ke lokasi perjudian, baik yang kasino type maupun judi-judi basket ya bahasa Jawanya sederhana. Sekarang mereka bisa mengakses kapan saja, di mana saja dengan chip entry fee dengan anonimus. Nah itu yang membuat orang-orang yang ingin dapat tambahan pendapatan ya dengan cepat dan mudah, mereka akan coba melalui judi online, apalagi tiket size-nya kan kecil-kecil ya, tapi membuat ketagihan. Jadi menurut saya ada faktor inherit yang sangat kental terkait dengan struktural condition dari masyarakatnya juga. Pak, kalau terkait dengan OJK yang meminta bantuan perbankan untuk memberantas judi online ini, sebenarnya bisa nggak sih Pak perbankan ini punya peran atau ikut andil gitu? Saya masih berpikir agak sulit ya, kecuali memang perbankan memiliki akses informasi terhadap dana yang disimpan maupun dana yang dikeluarkan oleh nasabah-nasabah yang terkait dengan judi online sendiri. Jadi misalnya bandarnya perbankan tahu gitu ya, atau bisa di-trace orang-orang yang menggunakan dana untuk judi. Menurut saya agak sulit kecuali perbankan memang punya akses terhadap nature dari penggunaan dana. Setahu saya agak sulit gitu ya. Terlebih penggunanya juga makin banyak dan sekarang juga bisa judi online kan juga bisa cross border ya, nggak cuma platform yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya tidak tahu, mungkin ada perangkat yang perbankan memiliki tools untuk bisa mengecek, tapi as long as itu tidak mungkin, rasanya agak sulit meletakkan tugasnya ke perbankan menurut saya. Ini juga berbenturan sama data dari nasabah itu sendiri juga nggak sih Pak? Akhirnya tidak bisa semena-mena memblokir aja gitu? Iya, menurut saya juga demikian. Tapi kan agak sulit ya perbankan tahu. Let's say perbankan tuh nggak tahu uang saya tarik 1 juta buat makan atau buat sedekah atau buat beli laptop, kan nggak tahu juga gitu. Jadi menurut saya agak sedikit absurd untuk meletakkan itu di perbankan. Mungkin yang malah bisa menyelesaikan sebenarnya adalah Kominfo, karena mungkin dengan nature domain yang digunakan, mereka dengan mudah bisa memblok gitu loh. Jadi kalau perbankan mungkin kalaupun bisa dari demand side-nya kan. Jadi mungkin dengan sistem pembayarannya bisa diblokir, misalnya nggak bisa transaksi ke domain tertentu, misalnya kalau supervisory, istilahnya subtech ya, supervision teknologi memungkinkan itu misalnya. Tapi dari sisi supply-nya ya juga harus diatur, ya kan? Supply-nya ini yang Kominfo bisa handle, perbankan dari sisi demand-nya. Mungkin itu. Pak, tapi kalau misalnya dari sisi mungkin PT-PT mungkin yang udah terduga gitu, atau ketahuan dia itu berafiliasi ke judi online, itu mungkin nggak sih Pak kalau perbankan ini memblokir mungkin rekening-rekening dari nasabah korporasi itu? Ya, kalau memang evidence-nya sudah kuat gitu ya. Cuman kalau misalnya mereka mendiversify aset tabungannya ke beberapa, misalnya 15% buat judi, 30% buat real investment, kan agak sulit juga ya. Jadi seberapa besar, apakah hanya yang 100% yang diblokir misalnya, ya kecuali tracing dari penggunaan dananya dan bisa di-trace ya secara detail, menurut saya agak sulit perbankan bisa memblokir penggunaan dana sih menurut saya. Pak, kalau misalnya sulit gitu ya melibatkan perbankan dalam mungkin menindak dari kasus-kasus judi online ini, tapi ada nggak sih Pak mungkin bentuk bantuan lain atau peran lain yang bisa diberikan ke perbankan terkait judi online? Ya itu tadi, kalau perbankan kan lebih ke arah apakah dia bisa mengecek akun-akun korporasi yang terafiliasi misalnya. Kalau misalnya itu bisa dilakukan perbankan dan mereka bisa decide apakah akun tertentu bisa di-freeze karena terindikasi untuk judi misalnya. Nah, selama itu tidak bisa dilakukan, maka agak sulit juga perbankan main blokir aja ya menurut saya. Mungkin teman-teman di banking industry bisa menjawab gitu. Nah, kalau memang ada perangkat yang dengan detail bisa men-trace itu, nah perbankan menurut saya easily bisa ngeblokir at any time. Oke, berarti mungkin saat ini perlu ada pengaduan kali ya Pak kalau misalnya mau memblokir sampai mungkin melakukan pembekuan si rekening itu ya?
Ya, misalnya pengaduan dari masyarakat bahwa institusi atau company A, B, C affiliated dengan sebagai bandar, entah sebagai pengguna misalnya, dan harus disertai dengan evidence. Misalnya kan, kalau judi ini kan sebenarnya deliknya pidana ya, itu kan sama dengan pelaporan sebagai bukan orang hukum, mungkin bisa dicek ke ahli hukum yang lain. Sebagaimana pelanggaran hukum yang lain bisa melalui pelaporan dari masyarakat bahwa PT ABC atau siapapun ada diduga kuat terafiliasi dengan aktivitas judi online misalnya. Nah itu mungkin memungkinkan sih. Jadi memang harus kolaborasi antara institusi dan juga masyarakat sebagai watchdog gitu dari perkembangan dari judi online ini. Pak, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi masyarakatnya ini kan sebenarnya kalau ngomongin judi online ini kan kasus-kasusnya udah banyak gitu ya Pak. Mungkin dari tindak kriminal sampai ke tindak pembunuhan gitu ya. Nah ini sebenarnya apakah memang si literasi masyarakatnya yang kurang terkait judol ini atau memang ini tuh udah jatuhnya adiksi gitu. Jadi sulit untuk merubah si kebiasaan masyarakat yang suka judol. Menurut saya kombinasi dari semuanya ya. Mungkin harus dilihat juga struktural ekonomi kita juga belum sepenuhnya pulih kalau kita lihat di kelas bawah ya. Belum sepenuhnya pulih, masih ada sisa-sisa krisis gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan orang kehilangan mata pencarian misalnya, dia terjerat utang misalnya. Dan biasanya menurut saya gini, orang akan memilih melakukan terlibat judi online, itu either dia memang punya cold money yang sangat banyak, ya emang uang anggurnya banyak terus buat iseng-iseng gitu, atau memang dia tidak punya sama sekali uang, sementara dia dituntut untuk memenuhi suatu kewajiban. Misalnya utangnya banyak gitu ya, dan dia ingin bayar dengan cepat gitu ya, sehingga ya jalan tercepatnya adalah ke investasi, kalau kita sebut investasi dengan probability yang sangat kecil sebenarnya. Oke. Nah itu berarti ada masalah struktural, ada masalah kecanduan, ada masalah akses ke perbankan juga atau institusi formal perbankan. Mungkin dia sudah ditolak dislik, di daftar hitam misalnya, utangnya menjerat, ya kemudian terlibat ke peer-to-peer dengan hutang yang banyak, dan the only way untuk membayar adalah dengan judi misalnya, bukan merupakan fenomena yang terisolasi dibandingkan dengan fenomena finansial dan digital yang lain yang juga terjadi. Oke, baik. Sebenarnya cukup nggak sih Pak tindakan-tindakan yang dilakukan sekarang untuk menangani judi online, dan apakah mungkin perlu penindakan atau kerjasama yang lebih luas lagi gitu Pak? Misalnya nggak cuma ke perbankan tapi ke dompet digital dan lain sebagainya, itu kan ada banyak banget ya Pak, sampai yang kita bisa mengakses membuka rekening dari luar negeri itu juga kan bisa gitu kan. Apakah butuh effort yang lebih atau mungkin ada saran lain nggak sih Pak untuk menangani si judi online ini? Ya, ini sekali lagi bukan masalah seasonal, ya, bukan masalah jangka pendek. Sesuatu yang sifatnya problem struktural itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang seasonal, ya. Sama juga penyakit kalau struktural, penyakit yang sifatnya udah kronik, pengobatannya akan pelan dan jangka panjang. Ya, you cannot change situation 1-2 hari untuk penyakit kronis. Sama juga dengan ini masyarakatnya yang kronis. Ya kan, nggak punya uang misalnya, sekali lagi dia terlilit utang misalnya, dia ekonominya nggak jalan karena kemarin kena COVID gitu ya. Jadi rule-nya adalah selama masyarakat baik-baik saja, terpenuhi kebutuhannya dengan income yang cukup, sebenarnya itu akan mengurangi interest untuk judi online, menurut saya. Ini selama kebutuhannya ada, dan what is the reason of gambling itu? Orang kebutuhannya tercukupi kok. Nah, fakta bahwa sebagian masyarakat saat ini ekonominya tidak jalan, dan the only way adalah dengan judi online untuk menghidupi diri atau membayar hutang, itu merupakan problem struktural. Problem struktural nggak bisa dengan solusi yang tidak struktural, karena kalau nggak dia bisa main ke belakang atau judinya di luar negeri, misalnya platform luar negeri gitu ya, dan semacam itu kan tutup buka lagi kan seperti itu. Jadi harus ada strategi-strategi yang diarahkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya termasuk ya jadi klise ya, edukasi, literasi, itu kan struktural ya, membenahi generasi masa depan biar ngerti apa itu risk averse, apa itu risk lovers, apa itu risk premium, ya apa itu high risk high return. Selama mindset dasar atau investasi itu dipahami benar, maka at least generasi ke depan akan terhindar dari hal seperti ini gitu. Termasuk perbaikan sistem keuangan gitu ya, gimana masyarakat diberikan akses yang lebih baik. Saya tidak tahu apakah ada proses pemutihan untuk orang-orang yang sudah terlalu lama masuk daftar hitam atau masuk di selik misalnya, diperbaiki sehingga mereka bisa muter lagi ekonominya. Hal seperti itu yang harus dilakukan oleh otoritas terkait dan tidak tergantung pada satu otoritas tertentu, dan tidak pernah punya pemikiran bahwa permasalahan ini akan selesai di jangka pendek. Oke, baik Pak Ibrahim, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama.
Newsbeat. Kepolisian Jepang tengah mencari pelaku vandalisme di kuil Yasukuni di Tokyo. Pelaku membuat tulisan toilet dalam bentuk grafiti warna merah di pintu masuk kuil suci tersebut. Sebelumnya di Jepang viral seorang pria yang mengidentifikasikan diri sebagai Ironhead. Ia melakukan aksi protes dengan membuat grafiti di kuil suci sebagai bentuk protes terhadap pelepasan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Tak hanya membuat grafiti, pria itu juga buang air kecil di pilar kuil. Padahal kuil Yasukuni dibangun untuk memperingati korban perang di Jepang. Sebuah perusahaan platform kreator berbasis online di Inggris, Fanview, menggelar kontes Artificial Intelligence AI bertajuk The Fanview World AI Creator Awards. Sebanyak 10 perempuan ciptaan kecerdasan buatan memperebutkan gelar Miss AI pertama di dunia. Mereka berasal dari Maroko, Brazil, Portugal, Prancis, Turki, dan Bangladesh. Pemenangnya diumumkan pada Juni 2024 dan akan menerima hadiah $5.000. Pendiri Fanview, Will Manage, mengatakan para kreator AI bisa menunjukkan kreativitasnya di ajang ini. Sejak dimulai April 2024, ada 1.500 karya yang sudah diikutkan dalam kompetisi. Agensi BTS Big Hit Music meminta penggemar BTS atau ARMY tidak berkerumun saat berkunjung ke lokasi pelepasan jin dari kamp militer. Melalui situs Weverse, Big Hit memastikan hari ini tidak ada acara spesial untuk menyambut kepulangan jin. Agensi milik Bang Siyok itu menyebut acara pemulangan jin dari kamp militer hanya diperuntukkan bagi personil militer saja dan tidak ada acara khusus bagi penggemarnya. Big Hit juga mengonfirmasi bahwa jin member tertua BTS itu bakal berpartisipasi di BTS Festa 2024 di Seoul Sports Complex pada 13 Juni mendatang atau 1 hari setelah ia keluar dari Wamil. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah menyelidiki dugaan Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai desa penadah kendaraan curian. Isu ini beredar setelah insiden pengeroyokan bos travel asal Jakarta usai diteriaki maling. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Stefanus Satake, meminta masyarakat yang punya info terkait penampungan kendaraan curian agar segera menghubungi kepolisian. Menurutnya butuh kajian mendalam untuk membuktikan isu bahwa Sukolilo adalah kampung penadah kendaraan curian. Sebelumnya, seorang pemilik rental mobil di Jakarta berinisial BH tewas dikeroyok sejumlah orang di Sukolilo, Pati. Insiden ini terjadi saat BH tengah mencari mobilnya yang hilang dicuri. Setelah ditelusuri dengan GPS, mobilnya terdeteksi ada di Sukolilo. Saat ke lokasi dan berupaya mengambil mobilnya, BH dikira sebagai maling kemudian dikeroyok hingga tewas. Selanjutnya kita ke Lombok. Desa wisata Aik Barik di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Aik Barik menjadi satu-satunya wakil NTB di ajang itu. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Dispar Lombok Tengah, lalu Imam Mahardika, mengatakan desa wisata bisa lolos ke babak final jika memenuhi beberapa indikator. Di antaranya punya daya tarik wisata, amenitas, aspek digital, kelembagaan, dan SDM. Tim visitasi ADWI bakal meninjau langsung desa wisata Aik Barik sekitar Juli nanti. Terakhir mampir Gorontalo. Aparatur sipil negara Provinsi Gorontalo mulai 1 Juli bakal masuk lebih awal. Berdasarkan SK Gubernur Gorontalo, ASN akan bekerja mulai 7.30 WITA sampai 16.00 WITA dari Senin hingga Kamis. Sedangkan hari Jumat masih mengikuti aturan lama, yakni masuk pukul 8 hingga 16.30 WITA. Perubahan jam kerja ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ASN, sehingga pelayanan masyarakat bakal optimal. Kepala Biro Organisasi Pemprov Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, menjelaskan, ASN harus memenuhi kuota kerja 37 jam 30 menit seminggu. Namun, ada beberapa unit kerja yang dikecualikan karena jadwal kerjanya 6 hingga 7 hari dalam seminggu. Unit-unit yang dimaksud adalah RSUD Ainun Habibi, layanan keamanan, ketertiban, dan pemadam kebakaran. Kemudian layanan perpajakan, perikanan, serta sumber daya air. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu ya. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.